Selamat pagi semuanya, mari kita buka Alkitab kita sama-sama 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-7. Kita masih melanjutkan dan terus kita akan belajar akan karakter Kristus yang mesti kita punya dalam hidup ini. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-7, minggu kemarin kita belajar bahwa kasih itu menutupi segala sesuatu. Artinya bahwa kasih itu tidak mempermalukan sesama kita. Ketika sesama kita melakukan kesalahan, ketika sesama kita memiliki kelemahan, itu bukan sesuatu yang harusnya dipermalukan. Sebab kasih menutupi segala sesuatu. Dan hari ini kita akan belajar yang berikutnya bahwa kasih itu percaya segala sesuatu. Minggu depan kita akan belajar kasih mengharapkan segala sesuatu. Dan kita akan akhiri dengan satu khotbah di dalam rangkaian 1 Korintus pasal 13 ini dengan tema sabar menanggung segala sesuatu. Mari kita baca sama-sama 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-7. Hitungan ketiga kita mulai, 2, 3. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Hari ini kita belajar kasih ternyata percaya segala sesuatu. Maksudnya apa? Saudara-saudara, percaya itu bukan hal yang mudah. Betul? Sebab orang untuk mempercayai sesamanya, seseorang untuk mempercayai orang lain, itu ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang paling bawah, saudara, kita ini lebih gampang untuk curiga daripada kita percaya. Itu mindset yang seringkali muncul di dalam pikiran kita bahwa orang lain itu selalu menyembunyikan sesuatu, menyembunyikan kesalahan, menyembunyikan dosa, sehingga seringkali kita mirip petugas pajak. Petugas pajak itu memang karena sistem pajak di Indonesia itu dihitung sendiri oleh masyarakat. Jadi saya melaporkan dan saya membayar pajak itu menurut hitungan saya sendiri. Karena sistem pajaknya seperti ini, maka petugas pajak biasanya selalu berpikir bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, seringkali soal percaya, tingkatan yang paling bawah adalah kita curiga dengan orang lain. Bahkan kadangkala orang terdekat sekalipun kita curigai. Kita curiga terhadap pasangan kita curiga terhadap anak kita, yang mertua curiga dengan menantunya, dan seterusnya. Paling bawah kita curiga. Kemudian hal yang berikutnya, tingkatan yang lebih lagi, kita percaya. Tapi percayanya masih ada syarat. Kita tidak bisa kalau orang itu melakukan satu kebaikan, lalu kemudian kita percaya. Kita tidak bisa kalau seseorang sudah menunjukkan sesuatu kriteria yang pas, kemudian kita langsung percaya. Enggak bisa, saudara. Kadangkala sudah melakukan hal yang baik, kita masih tuntut. Ini baru sekali, belum bisa dianggap dia bisa dipercaya. Kita minta 2 kali, kita minta 3 kali. Bahkan kadangkala kita minta lebih, baru kemudian kita bisa percaya. Coba pikirkan, kalau yang sudah dipercaya berkali-kali saja, dan kemudian kita masih menuntut harus sempurna. Sekarang bayangkan, bagaimana seandainya orang itu gagal. Semakin sulit untuk dipercaya. Sebab yang sudah berhasil pun kita tuntut dia harus membuktikan berulang-ulang. Apalagi yang jelas-jelas gagal. Pertanyaannya adalah, bukankah di sekitar kita harus berhubungan dengan orang-orang yang satu kali mungkin gagal. Pasangan kita pernah gagal. Anak kita pernah gagal. Orang tua kita pernah gagal. Apakah itu berarti kita tidak mungkin bisa percayai dia? Dan hari ini firman Tuhan mengajar kita, ternyata kasih itu berani untuk mempercayai. Amin, saudara. Mari kita buka Alkitab kita untuk satu contoh yang perlu kita pelajari. Yohanes pasal yang ke-21. Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15. Saya berikan latar belakang daripada kisah ini. Jadi Yesus mati di atas kayu salib pada hari yang ketiga bangkit, dan setelah itu Yesus mulai menampakkan diri kepada murid-murid. Tetapi menampakkan diri sekelebat saja, setelah itu menghilang. Kali ini, di dalam cerita ini,
Yesus tidak hanya menampakkan diri kepada murid-murid, tapi Yesus punya kesempatan ngobrol dengan murid-muridnya. Salah satu yang dicatat di dalam Alkitab adalah Yesus ngobrol dengan Petrus. Ini kali pertama Yesus berbicara pribadi dengan Petrus. Setelah Petrus mengkhianati, menyangkal, Petrus tidak konsekuen dengan perkataannya. Sekarang mari kita lihat Yohanes 21 ayat yang 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ini percakapan pertama setelah Petrus menyangkal Yesus. Dan Anda bisa bayangkan, Anda bisa gambarkan di dalam imajinasi Anda, bagaimana perasaan Petrus untuk kali pertama ketemu dengan guru yang dia sangkal. Untuk guru yang bahkan dia bersumpah tidak kenal orang itu. Tentu saja ada perasaan takut, tentu saja ada perasaan malu, tentu saja ada perasaan rikuh. Bagaimana mungkin dia berhadapan dengan sosok yang sudah begitu mengasihi dia, tetapi dia menyangkalnya. Dan menjadi sebuah hal yang lebih lagi ketika Yesus bertanya kepadanya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Kalau pertanyaannya hanya sekali, buat Petrus itu mudah untuk menjawab. "Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau," selesai. Tetapi masalahnya, pertanyaan itu diulang lebih daripada sekali. Kali kedua Yesus menanyakan dengan pertanyaan yang sama. Dan Simon mesti juga menjawab, "Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." Dan lagi diulang untuk ketiga kalinya. "Engkau, Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Dan Alkitab menulis seperti ini, Simon menjadi sangat sedih. Kenapa Yesus kali pertama bertanya, Alkitab tidak kasih keterangan, Simon jadi sedih. Kali kedua tidak ada keterangan. Namun begitu Yesus tanya untuk ketiga kalinya, Simon menjadi sangat sedih. Kenapa Simon sedih? Sebab rupanya Yesus menanyakan 3 kali itu bukan karena latah. Yesus menanyakan berkali-kali itu bukan maaf seperti orang yang sudah tua lupa kalau dia pernah bertanya. Bukan seperti itu. Yesus tidak pikun. Lalu kenapa Yesus bertanya hingga 3 kali? Dan begitu dia tanya 3 kali, Petrus langsung jadi sedih. Karena dia langsung teringat bahwa dia telah menyangkal Yesus 3 kali juga. Angka 3 itu adalah angka yang secara umum dianggap batas toleransi. Betul saudara? Ada satu cerita, saya lupa pernahkah saya menceritakan kepada Anda atau tidak. Satu kali seorang wartawan lihat pasangan yang tampak rukun. Suami istri tampak rukun. Dan rupanya suami istri ini umur pernikahannya sudah 50 tahun. Adakah di sini yang umur pernikahannya 50 tahun? Saya rasa tidak ada ya. Tetapi suami istri ini awet, umur pernikahannya 50 tahun.
Dan wartawan ini tanya kepada dia, kepada si suami, apa rahasianya sehingga umur pernikahan Anda itu bisa bertahan sampai 50 tahun. Dan ini jawab si suami, ya karena saya tidak pernah bertengkar dengan istri saya. Kemudian ditanya lagi oleh wartawan, kenapa kamu sampai tidak pernah bertengkar dengan istrimu? Tentu saja itu sesuatu yang luar biasa. Ditanya kenapa tidak pernah bertengkar, si suami justru menjawabnya seperti ini. Untuk menjawab pertanyaanmu, saya akan ceritakan sebuah cerita. Dan dia menceritakan, istriku ini suka naik kuda. Dan satu kali ketika naik kuda, berkeliling di sebuah perkebunan, dan kuda yang dinaiki istriku ini bandel, nakal. Lalu kemudian istriku berkata kepada kuda itu, satu, si kuda rupanya dia bisa menurut. Tapi menurut sedikit aja, tetap bandel, tetap nakal, tidak mau diarahkan. Lalu kemudian istri saya kembali berkata, dua, si kuda rupanya tetap tidak mau diatur. Dan istri saya berkata, tiga, dan lagi-lagi kudanya tidak mau nurut, maka istri saya langsung mengeluarkan pistol dan kepala kuda ditembak. Dor! Wartawan itu tanya, lalu apa hubungannya dengan pernikahanmu yang awet 50 tahun? Ya karena saya tidak pernah bertengkar. Kenapa tidak pernah bertengkar? Bagaimana mungkin saya bisa bertengkar? Sebab setiap kali saya hendak bertengkar, istri saya dengan dingin berkata, satu. Ketika saya hendak melanjutkan, istri saya berkata, dua. Dan kalau sudah hitungan kedua, saya tidak jadi bertengkar. Sebab saya tahu persis, apa yang menimpa kepada kuda itu, bisa menimpa kepada saya. Ya ini hanya sekedar humor saudara. Tapi selalu kenapa angkanya 3? Karena menurut umum, angka 3 itu angka batas toleransi. Makanya di dalam dunia usaha selalu ada SP1, SP2, SP3. Kalau sudah 3 mentok saudara, nggak ada SP4, SP5. Kita pun misalnya menyuruh anak, menyuruh mandi. Masihkah Anda ingat ketika Anda disuruh oleh orang tua Anda untuk mandi ketika Anda masih kecil? Selalu orang tua mengancam dengan hitungan 1. Kemudian 2, orang tua yang tidak tegan, 2,5 gitu kan. Tapi kalau sudah 3, gerak. Kenapa? 3 batas toleransi. Artinya kalau sudah kesalahannya 3 kali, itu kebangetan. Kalau sudah 3 kali, tidak bisa diampuni. Orang sering berkata, kalau dia sekali ini melakukan kesalahan lagi, aku tidak bisa ngampuni. Sebab sudah 3 kali aku mengampuni dia. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Itu artinya penyangkalan yang melampaui batas toleransi. Itu artinya penyangkalan yang sempurna. Bayangkan menyangkal 3 kali, kalau di hadapan imam kepala masih keren saudara. Kalau Petrus menyangkalnya di depan pengadilan, masih bagus, masih bisa diterima. Tapi dia menyangkal Yesus justru oleh pertanyaan seorang hamba, seorang budak perempuan. Ketika Petrus mengikuti Yesus dari jauh, seorang hamba berkata kepada orang-orang, bukankah kamu ini murid dia? Petrus menjawab, tidak, aku tidak kenal orang itu. Lalu kemudian berapa waktu saat ada lagi hamba yang lain, dia berkata, bukankah kamu ini muridnya dia? Petrus lagi-lagi menyangkal. Untuk ketiga kalinya, Matius menulis Petrus bahkan mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak kenal plus sumpah, penyangkalan dengan sumpah. Itu penyangkalan yang sempurna.
Maka Anda sekarang bisa bayangkan ketika dia pertama kali ketemu Yesus lagi, setelah Yesus bangkit dan menampakkan diri, bagaimana perasaan Petrus? Kalau saya dalam posisi Petrus, saya merasa habis saya. Pertanyaan pertama yang mungkin Yesus akan tanya adalah, Petrus, Petrus, kenapa engkau menyangkal aku? Petrus, engkau lupa kita ini 3 tahun jalan sama-sama. Petrus, engkau lupa kita makan bersama, kita pelayanan bersama, melakukan mujizat bersama. Bisa saja Yesus tanya Petrus, Petrus, kamu dulu bukankah berkata, Guru kemanapun kau pergi aku akan ikut. Bahkan kalaupun menyerahkan nyawaku, aku akan lakukan juga. Itu kan sesumbarnya Petrus. Dan ternyata dia gagal total, saudara. Begitu hebatnya kegagalan Petrus. Maka ketika cerita ini ditulis, Petrus sedang kemana? Pergi menangkap ikan. Artinya dia kembali ke hidup lamanya. Dia sudah kehilangan arah hidup. Dia sudah kehilangan tujuan hidup. Dia sudah kehilangan visi. Dan dia nggak tahu apa yang harus dia buat. Maka dia kembali ke hidup lamanya. Dia menangkap ikan. Sialnya lagi, menangkap ikan tidak dapat apa-apa. Ketemu Yesus. Yesus ini sosok yang penuh dengan pengertian. Semalam-malaman menangkap ikan gak dapat sesuatu. Tentu saja jengkel, lapar. Yesus mengajak untuk kembali ke daratan. Dan di daratan Yesus sudah menjamu mereka dengan makanan. Saudara-saudara, Petrus tidak pernah menyangka inilah yang dikatakan Yesus kepadanya. Petrus sudah siap kalau Yesus marah. Petrus sudah siap kalau Yesus kecewa. Petrus sudah siap kalau Yesus mengungkit lagi kegagalannya yang sempurna itu. Petrus sudah siap dengan semuanya itu. Tapi dia kaget, sebab inilah yang Yesus katakan kepada dia. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Begitu Petrus menjawab, Guru, engkau tahu aku mengasihi engkau. Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Penyangkalan 3 kali, tapi Yesus membalas dengan kepercayaan 3 kali juga. Gembalakanlah domba-dombaku. Kali ketiga, Yesus tetap berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa? Petrus, lanjutkan pelayanan ini. Petrus, lanjutkan misi besar dari Bapa untuk seluruh umat manusia. Saya kalau jadi Tuhan Yesus, mungkin akan berpikir 1000 kali untuk mempercayakan misi yang sangat besar kepada orang yang jelas-jelas gagal. Gagalnya pun sempurna. Sebab apa? Ini bukan hal yang remeh. Ini sebuah misi yang besar. Coba pikirkan. Kalau Petrus dipercaya untuk melanjutkan misi Tuhan Yesus dan ternyata gagal, saya tanya, kematian Yesus sia-sia enggak? Hari ini kita masih dengar tentang Injil enggak? Hari ini apakah kita pernah mendengar lagi nama Yesus? Mungkin kita tidak pernah mendengar seandainya Petrus gagal. Berarti kesimpulan saya, untuk hal yang sangat besar, Yesus dalam tanda kutip membuat pertaruhan dengan dia mempercayakan itu kepada Petrus. Tapi justru Yesus tahu bahwa sekalipun Petrus pernah gagal, tapi dia layak untuk mendapat kepercayaan. Dan dijawab Petrus dengan sebuah tindakan yang luar biasa. Dia kabarkan Injil kemana-mana. Murid-murid yang lain juga melakukan hal yang sama. Beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Murid-murid pada waktu itu tersebar di seluruh Asia bahkan. Makanya di India ada gereja Martoma. Itu gereja rintisan Thomas. Sampai ke India. Sampai ke Eropa. Sampai ke Afrika. Sekalipun murid-murid mati martir semuanya. Kecuali Yohanes. Saudara-saudara, kegagalan ternyata dijawab dengan kepercayaan.
Dalam hidup ini, bukankah kita pernah gagal? Dan menariknya adalah ketika kita gagal, Tuhan masih percaya kepada kita. Siapa yang tidak pernah buat dosa? Bahkan kita pelayan Tuhan. Bahkan saya sebagai orang yang saat ini berkhotbah di depan Anda. Kalau Anda tanya kepada saya apakah saya pernah gagal, saya akan menjawab dengan terus terang, saya berulang kali gagal. Dalam pelayanan saya tidak sempurna. Saya tidak bisa membayangkan seandainya Yesus seperti bos yang dia lihat ketika satu pekerjaan tidak beres, dengan mudah dia gantikan itu. Saya tidak bisa bayangkan akan hal itu. Mungkin hari ini saya tidak sedang berada dalam posisi untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi saya bersyukur, sangat bersyukur. Ketika saya gagal, ketika saya jatuh, Tuhan kasih kepercayaan supaya saya bangkit lagi. Pertanyaan yang perlu kita jawab buat kita semuanya. Beranikah kita percaya saat orang-orang yang ada di sekeliling kita jatuh dan gagal? Beranikah Anda tetap percaya kepada anak Anda ketika anak Anda melakukan sebuah kegagalan? Bahkan bukan kegagalan biasa, bahkan sebuah kebodohan besar. Apakah Anda tetap berani percaya? Kasih bukan menutup kepercayaan. Kasih bukan berarti final orang gagal tidak layak lagi untuk dipercaya. Justru kasih adalah berikan kepercayaan. Karena cara untuk membangkitkan orang yang gagal yang paling efektif adalah bukan mengkuliahi dia, bukan mengajari dia, bukan mempertanyakan kenapa dia gagal. Cara paling efektif untuk membuat seorang bangkit dari keterpurukan karena kegagalan adalah berikan kepercayaan lagi kepada dia. Amin. Kali pertama istri saya belajar setir mobil. Waktu itu tentu saja saya minta dia privat aja saudara, les. Karena kalau mengajari orang setir itu ternyata satu tidak mudah. Dan kemudian takutnya double. Yang injak rem mestinya istri saya, tapi kaki saya itu ikut-ikutan injak rem. Pernahkah Anda ngalami gitu? Deg-degannya luar biasa, jadi saya pikir lebih baik les saja. Dan ternyata sempurna, sudah lulus sekalipun tidak ada sertifikat. Lalu kemudian untuk melancarkan tentu saja dia harus sering pegang mobil. Dan setelah belajar les, langsung pertama kali pegang mobil. Kebetulan di era itu belum matic seperti sekarang, masih manual. Pakai satu mobil sedan cukup panjang. Lalu kemudian saya masih ingat ketika kami di pasar besar. Jadi memang saya tahu, saya sengaja dicarikan rute yang cukup menantang. Sebab kalau rutenya Slamet Riyadi, apalagi di malam hari, sepi, ya nggak belajar, saudara. Saya pilihkan ke pasar besar. Anda tahu pasar besar? Apalagi di deretan ke arah Ketandan gitu. Dan benar, mobil diparkir seperti itu, ya. Lalu kemudian istri saya minta itu masih ada satu cukup untuk parkir mobil. Dan istri saya mulai belok untuk parkir mobil. Dan ternyata saya kalah bereaksi, kalah cepat. Ternyata ini ruang kosong, tapi yang dimasuki adalah ruangan yang ada mobilnya. Kenceng lagi saudara. Dan ada orangnya lagi. Jadi orang tidak tahu apa-apa, tiba-tiba mobil yang berhenti disundul istri saya dengan sangat keras. Ya tentu saja syok. Yang syok pertama tentu saja istri saya. Dan kemudian orang itu. Karena mobilnya penyok parah. Saya keluar saudara. Ya tentu saja dia marah-marah. Biasa, nggak apa-apa saudara. Jadi itu hal yang wajar sebetulnya. Ya saya ngomong aja, ya berapapun kerusakannya saya ganti. Ke bengkel berapapun saya akan bayar. Istri saya sudah pucatnya luar biasa. Seandainya saya berkata kepada dia,
kamu tidak bakat nyetir. Ini jelas area space-nya lebar, kosong. Sia-sia kamu les, sia-sia bayar mahal. Udah, mendingan kamu gak usah nyetir. Wanita itu kerjaannya di dapur, bukan di depan kemudi. Betul gak? Ini mobil rusak, penyok. Ini mobil orang juga penyok. Dimarahi orang. Kalau saya marah-marah seperti itu, selamanya istri saya tidak bisa setir. Dan saya yang harus kerepotan. Jadi, apa yang saya lakukan? Saya selalu besarkan hati istri saya. Enggak apa-apa, biasa. Ya biasa toh saudara. Siapa di sini yang tidak pernah nyerempet mobil orang? Tolong angkat tangan, ayo jujur. Ada? Yang jago sekalipun. Pernah nyerempet kan? Pernah nabrak kan? Pernah melakukan keputusan yang bodoh kan ketika kita setir. Jadi biasa. Saya besarkan hati istri saya, enggak apa-apa. Bahkan kalaupun mobil rusak, enggak apa-apa. Kesempatan untuk Anda sedikit romantis. Yang penting kamu enggak apa-apa sayang. Kan gitu. Mobil bisa dipermak. Kalau perlu bisa tuker dengan baru. Istri masa mau tuker saudara? Enggak mungkin kan. Jadi kita bisa ngomong enggak apa-apa, yang penting kamu baik-baik aja. Itu membesarkan hati mereka yang gagal. Sehingga dia berani lagi untuk melakukan. Makanya saya mengamati tanpa mendiskreditkan sesuatu. Kalau kita niat pengen pasangan kita bisa setir mobil, anak kita bisa setir mobil. Tapi kita terlalu, terlalu apa ini? Ribut, cerewet, gini nggak boleh, gitu nggak boleh, nanti rusak, nanti nabrak. Aduh saudara, sulit bisa. Kalau mau kasih kepercayaan. Yang penting sudah belajar, dileskan, kan bukan konyol. Setelah itu biarlah, kalaupun dia melakukan kesalahan nggak apa-apa. Dia bisa belajar dari kesalahannya itu. Terbukti istri saya hanya sekali saja nabrak orang, mobilnya orang. Setelah itu nggak pernah. Jadi kalau barengan dengan istri saya, nggak usah sampai berdoa di dalam mobil juga. Aman-aman. Lebih bahaya kalau bareng dengan saya, saudara. Tapi intinya bahwa kepercayaan itu selalu ada 3 unsur. Yang dilakukan Yesus kepada Petrus itu ada 3 unsur. Karena kasih, percaya segala sesuatu artinya ada unsur mengampuni. Kasih, percaya segala sesuatu artinya ada unsur menerima. Kasih, percaya segala sesuatu ada unsur berani mempercayakan kembali. Kalau Anda ingin anak Anda, pasangan Anda, karyawan Anda, jemaat yang kita layani sama-sama, bertumbuh, pelayan Tuhan bertumbuh, berani berikan ruang kepada mereka. Ruang, bahkan ruang kesalahan sekalipun. Amin. Jangan sampai kita seorang pemimpin, awas lo ya, gak boleh salah, harus sempurna. Orang tua gak boleh ngomong dengan anaknya, awas kalau dapat 9, harus 100. Ada loh anak dapat 9 pulang dengan ketakutan. Karena kalau dia dapat nilai 9, orang tuanya bisa marah besar. Bayangkan, saya sangat mau kalau anak saya tidak usah 98 terus saja. Saya mau saudara, karena pasti naik kelas. Simpel kan? Toh besok di dalam dunia kerja yang sebenarnya nggak mungkin ditanya nilai raportmu berapa. Enggak lah. Jadi ngapain kita sampai tidak memberikan ruang kepada anak kita, keluarga kita. Berikan kepercayaan. Saya masih ingat ketika saat saya belajar main piano, ini cerita lama sekali, ketika saya masih kelas 1 SMA, di gereja yang lama, saya belajar main piano dan kali pertama saya mengiringi paduan suara untuk event Natal. Lumayan event besar waktu itu. Yang nonton banyak, ada tamu undangan. Cuman dulu kalau ada Natalan kan eranya seperti itu. Jadi gereja-gereja diundang, pendeta-pendeta diundang, yang membuat hati gembala sidangnya kan bangga gitu kan. Jadi ada sesuatu yang dipamerkan biasanya. Kebetulan saya waktu itu mengiringi paduan suara dengan
permainan piano tunggal, kan keren. Jadi kayak di konser-konser gitu, saudara. Saya latihan dengan sangat-sangat bagus, sangat-sangat sempurna. Gladi bersih juga sangat sempurna. Tapi pada hari H, pada waktu paduan suara itu tampil dan saya yang main piano, awalnya tidak ada masalah, di tengah jalan tidak ada masalah. Dan kemudian di part lagu itu, saya masih ingat lagunya, lagu Natal, seorang anak telah lahir. Seorang anak telah, mungkin tahu lagu itu. Di tengah partnya itu ada modulasi. Overtone, tapi overtone-nya 1,5. Itu memang bagian yang paling membuat saya deg-degan. Sekalipun perfect, saudara, bisa terus. Tapi kali itu, karena mungkin nervous, kali pertama main di depan banyak orang, ketika overtone, saya salah pencet dan salahnya fatal banget. Nada yang saya pencet keliru, jadi nada dasarnya keliru. Ya tentu saja yang core-nya jadi, entah yang salah jadi saya atau paduan suaranya. Yang jelas jadi fals semuanya. Saya tambah panik, wah ini harus gimana? Karena itu yang ngiringi cuma saya aja, jadi pemain tunggal gitu. Singkat cerita, selesai itu saya malu, saya merasa gagal, saya berkata kepada diri saya pada waktu itu, wes nggak usah piano-pianoan, karena piano ini hanya untuk mempermalukan saya di depan banyak orang. Event Natal, dan itu tampilan perdana saya. Dan berapa waktu saya tidak mau pegang piano lagi. Ini bersyukur, pemimpin saya kasih kesempatan lagi. Nggak apa-apa, lakukan lagi, lakukan lagi. Dan akhirnya saya jadi pemain piano juga. Ternyata untuk memulihkan sebuah kegagalan, membangkitkan kegagalan, hal yang paling mendasar adalah berani menerima dan berani percaya. Amin. Di dalam Alkitab ada beberapa contoh. Secara singkat saya akan ceritakan. Ada satu anak muda yang bernama Markus. Markus ini kemenakan daripada Barnabas. Paulus dan Barnabas ini tandem pelayanan kemana-mana. Dan pelayanan mereka jadi berkat. Barnabas mengajak kemenakannya atau keponakannya yang namanya Markus. Ayo ikut. Paulus ya boleh-boleh aja, saudara. Karena ada anak muda mau ikut pelayanan. Itu hal yang bagus. Lalu kemudian di tengah perjalanan pelayanan mereka, rupanya Markus ini ngambek, pengen pulang. Ada beberapa penafsiran karena dia anak orang kaya, karena dia manja, karena dia tidak tahan menderita. Karena dalam pelayanan itu penuh dengan penderitaan. Akhirnya Markus di tengah perjalanan pulang. Ini yang membuat Paulus marah sekali dengan Markus ini. Ini tidak konsekuen dengan pelayanan. Karena di tengah jalan kok pulang. Waktu berlalu, akhirnya Markus satu kali pengen ikut lagi. Pengen ikut pelayanan bersama dengan Paulus dan Barnabas. Dan ketika menawarkan diri untuk ikut, tentu saja Paulus menolak mentah-mentah. Dia berkata kepada Barnabas, ngapain mengizinkan Markus ikut pelayanan kita? Dulu aja dia gagal di tengah jalan. Tapi Barnabas berkata, kita kasih kesempatan buat dia. Dan rupanya Paulus Barnabas ini saling adu argumen. Singkat cerita, bahkan Paulus dan Barnabas ini ribut, berselisih, dan akhirnya pecah pelayanan. Paulus, ya udah kalau gitu kita pisah aja. Paulus akhirnya mengajak Silas dan Barnabas akhirnya mengajak Markus yang dulu gagal, yang dulu kekanak-kanakan, yang dulu tidak konsekuen itu. Dan bagaimana kelanjutan daripada kisah ini? Akhirnya anak muda yang namanya Markus tadi, ketika dikasih kesempatan kedua, dia bisa tunjukkan bahwa dia anak muda yang melayani luar biasa. Sehingga di dalam beberapa tulisan Paulus sendiri, bahkan di dalam tulisan Paulus, nama Markus disebut-sebut. Kalau Anda baca dalam 2 Timotius
Itu adalah surat terakhir yang ditulis oleh Paulus. Paulus menulis kematiannya sudah dekat, menjelang dia garis akhir. Masih ingat itu? Dan apa yang ditulis kepada Timotius oleh si Paulus? Paulus berkata, kirimkanlah Markus kepadaku, karena dia penting bagiku. Ini dulu anak muda yang gagal. Tapi Paulus sendiri berkata, dia ini penting bagi pelayananku. Gagal, tidak dipercaya, tapi Barnabas memberikan kepercayaan. Sehingga Markus sangat efektif dalam pelayanan. Bahkan dalam Injil, ada kitab Matius, terus Markus. Yang nulis siapa? Ya Markus yang pernah gagal ini. Jadi jangan salah kaprah, seringkali ditanya, sebutkan murid Tuhan Yesus yang 12 itu. Kita jawab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Keliru saudara. Markus itu tidak termasuk 12 murid. Dia adalah anak muda yang gagal itu. Tapi Tuhan pakai dia luar biasa. Bahkan dia menulis kitab Injil. Kegagalan dibayar dengan kepercayaan. Hasilnya pulih dan luar biasa. Hari ini berikan kepercayaan kepada orang yang pernah gagal. Saya pernah punya teman, seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini sangat potensi, hamba Tuhan ini sangat luar biasa. Tapi dia pernah gagal, dia pernah jatuh. Dan seingat saya pada waktu itu ketika dia jatuh, ketika dia gagal, banyak orang menutup diri kepadanya, banyak orang menjauhi dia. Lingkungan-lingkungan gereja bahkan menutup untuk setiap pelayanannya. Saya merasa pada waktu itu Tuhan mengingatkan bahwa tidak seharusnya yang gagal dihakimi. Memang dia pernah jatuh, tapi bukan kesempatan untuk kita justru membuat dia semakin terpuruk dengan banyaknya penghakiman. Dan menggerakkan saya untuk saya mendekati, memulihkan lagi, membangkitkan lagi. Saya mendengar bahwa hari ini pelayanannya sangat diberkati oleh Tuhan. Sekarang dia banyak keliling untuk dia khotbah di sana kemari, menjadi pembicara yang bagus. Kenapa saudara? Yang jatuh, yang gagal, bukannya kita ikut menghakimi supaya dia makin terpuruk. Jangan Anda berkata, saya ngomong seperti ini supaya dia belajar dari kegagalan. Ingat, cara yang efektif bukan menunjukkan kesalahannya apa. Petrus nggak usah ditunjukkan, Yesus Petrus sudah sadar bahwa dia telah menyangkal. Maka kebutuhan orang yang gagal adalah beri kepercayaan lagi. Suami Anda pernah gagal, hari ini apakah Anda masih bersedia memberikan kepercayaan kepada suami Anda? Suami-suami, istrimu pernah gagal, istrimu pernah melakukan kesalahan. Apakah Anda berani mempercayakan, memberi kesempatan kepada istri Anda? Orang tua, anakmu pernah gagal. Anakmu pernah salah, menyalahgunakan kepercayaan yang bahkan Anda berikan. Apakah Anda masih bersedia memberikan kepercayaan lagi? Menantu, mertua, kita semuanya, jemaat, bahkan saya mungkin bisa saja gagal. Apa yang mesti kita harus lakukan? Kasih, percaya segala sesuatu. Kalau Tuhan saja memberikan kesempatan kedua, bukankah kita mestinya memberikan kesempatan kepada orang yang salah, yang gagal? Amin. Hari ini pesan firman Tuhan buat kita. Yang pertama, kalau Anda gagal, kalau Anda jatuh, bahkan Anda sudah sangat terpuruk, Tuhan menerimamu, Tuhan mengampunimu, dan Tuhan masih percaya kepadamu. Hal yang kedua, kalau ada di antara kita yang gagal, bukan untuk dihakimi, bukan untuk digosipkan. Kita perlu membangun kepercayaan diri daripada orang itu dengan cara berani percayakan sesuatu. Mari kita bertumbuh sama-sama. Amin. Saya berdoa firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati. Saya undang bangkit berdiri bersama-sama.